Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 16. Cui Im maklum bahwa ia hendak diuji lagi, dan dia bingung harus bersikap bagaimana. Akan tetapi dia sudah kepalang tanggung memperlihatkan kelihayannya, kalau kini ia menyerah begitu saja, bukankah hal ini amat mengecewakan sebagai seorang gagah? Tadi dia tidak mengalah terhadap pengawal kepala, masa sekarang terhadap orang pengantuk ini dia harus mengalah. Ketika ia melihat si pengantuk itu mengulur tangan, ia terkejut bukan main karena mendengar suara berkerotokan yang keluar dari lengan kurus itu dan angin pukulan yang menyambar ke arah lengannya bukan main kuatnya. Ia tadi mendengar Kaisar menyebut si pengantuk ini setan bertenaga selaksakati, maka ia dapat menduga bahwa si pengantuk yang malas ini tentu memiliki tenaga dahsyat. Dia sendiri mengandalkan kelihayannya pada ilmu-ilmu silatnya yang tinggi, terutama ilmu pedangnya, sedangkan dalam hal sinkang, dia belumlah terlalu mempercaya dirinya sendiri. Akan tetapi karena ia diuji dalam tenaga, tentu saja ia tidak bisa berbuat lain kecuali mengerahkan sinkangnya dan seperti tadi ia memegang kitab terbungkus sutera kuning itu dengan erat-erat. Biarpun Tio Hok Guan diam-diam kagum menyaksikan betapa wanita itu tidak melepaskan kitab setelah disambar hawa dari tangannya, namun pada wajahnya yang aras-arasan, malas-malasan, tidak tampak perasaan hatinya. Ia melanjutkan gerakan tangannya dan memegang sebagian kitab yang terbungkus sutera kuning, kemudian mengerahkan tenaga membetot. Ia hanya mengerahkan sebagian tenaganya, karena mengira bahwa sekuat-kuatnya, wanita ini tidak akan mampu bertahan. Akan tetapi dugaannya meleset karena kitab itu tidak terlepas dari tangan Cui Im. Biarpun wanita ini merasa betapa tenaga raksasa membetot kitab sehingga seolah-olah seluruh tubuhnya ikut terbetot, namun dia mengerahkan sinkang dan mempertahankan diri. Kaisar, Teho, dan Mahuan menonton pertunjukan itu dengan penuh perhatian. Kaisar memandang dengan wajah berseri, Teho dengan tenang mengelus jenggotnya, dan Mahuan tersenyum-senyum seperti menyaksikan permainan dua orang anak nakal. Kemudian Tio Hok Guan menggerakkan sedikit pundak kanannya dan ternyata tenaga bertambah hebat. Cui Im penasaran dan tetap mempertahankan. Bret. Kain sutera kuning pembungkus kitab hancur lebur tergencet getaran dua tenaga sakti dan Cui Im hampir tidak kuat bertahan lagi, mukanya agak pucat dan napasnya terengah-engah. Jangan merusakkan kitab. Cui Im berseru dan Tio Hok Guan melepaskan tangannya sambil menoleh ke arah Kaisar, seolah-olah hendak minta nasihat. Cui Im yang cerdik dapat mempertahankan kitab. Namun Kaisar dan dua orang pembesarnya sudah maklum akan kehebatan tenaga Tio Hok Guan, maklum pula akan kecerdikan Cui Im, maka Kaisar berkata, "Be Cui Im, kami perintahkan kepadamu untuk menyerahkan kitab kepada Tio Hok Guan." Dengan segala kerendahan dan kesenangan hati, Sri Baginda yang mulia, kata Cui Im dan ia tersenyum dan mengedipkan mata mengejek Tio Hok Guan yang menerima kitab itu. Senyum dan kedipan matanya seolah-olah mengatakan bahwa betapapun juga, si pengantuk itu tidak berhasil merampas kitabnya. Akan tetapi yang diajak tetap aras-arasan, menerima kitab dan mempersembahkan kitab itu kepada Kaisar. Mereka bertiga Kaisar, Teho dan Mahuan, memeriksa kitab itu dan ketiganya menjadi kagum karena mengenal kitab itu benar-benar adalah peninggalan Jenghis Han berisi taktik-taktik ilmu perang yang amat penting. Engkau perlu mempelajarinya sebelum ke selatan, Te Chiang Kun, kata Kaisar sambil menyerahkan kitab kepada Teho. Teho menerima dan menyerahkannya kepada Tio Hok Guan untuk disimpan. Pengawal liha yang suka mengantuk ini menyimpan kitab penting itu ke dalam saku bajunya sebelah dalam, kemudian berdiri di tempatnya sambil mengantuk. "Thank you, kami memerintahkan agar engkau suka menguji Angkiam Butek. Be Cui Im, bangkitlah dan lawanlah thank you. Perlihatkan ilmu pedang agar kami dapat menilai apakah patut engkau menjadi pengawal pribadi." Thank you memberi hormat, juga Be Cui Im. Adapun Xiao Lek lalu mengundurkan diri, berdiri di pinggiran sambil memandang penuh perhatian. Cui Im sudah bangkit berdiri, demikian pula Thank you sudah meloncat ke depan wanita itu, di dalam hatinya ingin dia menebus kekalahannya ketika mengadu tenaga memperebutkan kitab tadi. Ketika Cui Im menggerakkan tangan, tampak sinar merah berkelebat dan dia telah mencabut pedangnya. Juga Thank you sudah mencabut senjatanya yang ternyata adalah sebatang ruyung berduri yang berwarna kuning seperti emas. "Mohon ampun, Sri Baginda," kata Thank you sambil memberi hormat kepada junjungannya. Wanita ini lihai dan dalam pertandingan senjata,
Hamba khawatir kalau ada pihak yang terluka atau tewas oleh senjata. Bagaimana kalau sampai hamba terlanjur menewaskannya? Kaisar mengangguk-angguk. Dalam pertandingan mengadu silat, terluka atau mati bukanlah hal yang aneh. Akan tetapi Cui Im berkata kepada Kaisar sambil menyoja dengan kedua tangannya. Mohon ampun, Sri Baginda. Seorang yang benar-benar ahli dalam menggunakan senjata, akan dapat mengalahkan lawan tanpa membunuhnya, bahkan tanpa melukainya. Setiap detik senjata masih dapat ditarik kembali sebelum terlanjur. Teho mengelus jenggotnya dan berkata perlahan. Omongan yang hanya dikeluarkan seorang yang benar-benar ahli. Wanita ini sombong, akan tetapi ucapannya memang benar, Sri Baginda. Mulailah. Kaisar menggerakkan tangan ke atas dan semua mata memandang ke arah dua orang yang sudah siap itu. Lihat serangan. Thank you membentak dan ruyungnya menyambar, menjadi sinar keemasan menghantam ke arah kepala Cui Im. Wanita ini melihat bahwa gerakan lawannya cukup kuat dan cepat baginya. Ia merendahkan tubuh dengan menekuk kedua lutut sehingga ia tahu bahwa ruyung itu akan melewati atas kepalanya dan langsung ia membalas dengan gerakan pedangnya menyerampang kaki lawan. Cepat sekali gerakannya itu, hampir bersamaan dengan serangan Thank you sehingga pengawal kepala ini terkejut dan cepat meloncat sambil miringkan tubuh dan dia pun meniru lawan untuk bergerak cepat. Ruyungnya yang melewati kepala tadi dia balikan menimpa pundak. Cui Im tidak membiarkan tulang pundaknya diremukan ruyung. Ia miringkan tubuh sambil meloncat ke atas dan otomatis pedangnya yang luput menyerampang kaki tadi sudah membentuk lingkaran ke atas dan menukik dengan tusukan ke arah mata. Thank you. Akan tetapi Thank you sudah memutar pergelangan tangannya, ruyungnya menangkis keras. Trang. Bunga api berhamburan dan secepat kilat Cui Im yang sudah ke bawah itu menusukkan pedangnya ke arah perut lawan. Kembali menghadapi serangan yang cepat ini tidak ada lain jalan bagi Thank you kecuali menggerakkan ruyung dari samping menangkis keras. Cering. Kini Thank you sambil menangkis, membarengi dengan pukulan tangan kiri ke arah dada Cui Im dari samping. Namun Cui Im mengelak ke kanan dan mengayun kakinya menendang lutut lawan. Kalau saja Thank you tidak cepat mengelak sambil memutar ruyungnya melindungi tubuh, tentu lututnya patah atau lehernya terbabat pedang karena sambil menendang tadi pedang Cui Im sudah menyambar ke leher. Kembali kedua senjata bertemu keras. Trang. Thank you menghantam ruyung dari bawah ke arah pinggang, ditangkis Cui Im. Cering. Dan tiba-tiba tampak sinar merah bergulung-gulung ketika Cui Im membalas dengan serangan bertubi-tubi. Cepat bukan main gerakan pedang wanita ini sehingga tubuhnya lenyap terbungkus sinar pedangnya yang merah. Thank you terpaksa mengerahkan seluruh tenaga mengimbangi kecepatan lawan, namun tetap saja dia kalah cepat sehingga di antara dua gulung sinar pedang merah dan sinar ruyung keemasan yang membungkus tubuh kedua orang itu, terdengar suara, cerang-cering-cerang-cering. Nyaring berkali-kali dan kesemuanya merupakan pedang yang menyerang dan ruyungnya yang terus-menerus menangkis karena tidak diberi kesempatan untuk balas menyerang. Semua orang yang menonton termasuk Kaisar sendiri, menahan napas, kecuali Teho yang mengelus-elus jenggot, Ma Huan yang tersenyum-senyum dan Tio Hok Guan yang makin mengantuk sungguh pun kedua mata yang mengantuk ini tak pernah berkedip menonton pertandingan. Pertandingan itu amat seru dan menegangkan, berlangsung dengan kecepatan yang memusingkan para penonton yang masih belum setinggi itu tingkatnya. Cui Im memang seorang ahli pedang yang lihai. Dahulu pun, ketika ia masih menjadi murid Lam Hai Sini dan berjuluk Angkiam Tok Sian Li, Dewi beracun berpedang merah, ilmu pedangnya sudah hebat dan jarang ada yang mampu menandinginya. Sekarang, setelah ia mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi dan mujizat dari peninggalan Sinjiu Kiamong selama 4 tahun, kepandaiannya sudah meningkat luar biasa. Ilmu pedangnya kini amat hebat. Merupakan gabungan dari ilmu pedangnya sendiri yang ia pelajari dari Lam Hai Sini disempurnakan dengan ilmu pedang yang ia pelajari dari kitab peninggalan Sinjiu Kiamong yang intisarinya merupakan ilmu pedang Siang Hokiam dan yang hanya dimiliki atau diwarisi oleh Kang Hong karena ilmu pedang Siang Hokiam ini dirahasiakan oleh Sinjiu Kiamong dan hanya Kang Hong yang telah menerima ajaran gurunya. Namun ilmu pedang ciptaan Sinjiu Kiamong itu benar-benar mencakup semua inti dari ilmu pedang Huasan Pai, Kunlun Pai, Kong Tong Pai dan Xiao Li Pai menjadi satu. Di masa mudanya, Sinjiu Kiamong yang mencuri ilmu-ilmu dari partai-partai besar telah memetik bagian-bagian yang terlihat kemudian menggabungkannya sehingga kini ilmu pedang yang dimainkan oleh Cui Im benar-benar luar biasa sekali. Di lain pihak,
Ilmu silat Teng Qiu adalah ilmu silat gabungan dari utara dan selatan, dan juga dia memiliki jurus-jurus gabungan yang aneh. Akan tetapi dibandingkan dengan Cui Im, tingkat ilmu silatnya kalah tinggi. Selain itu, karena Cui Im sudah mempelajari cara bersamadi dan menghimpun tenaga dari kitab-kitab peninggalan Xinjiu Qiamong, terutama sekali dari kitab kedua Xiao Limpai Seng Tu Chin Keng dan di Qiong Hoat Hiat, maka dia telah memiliki sinkang yang amat kuat. Lebih kuat daripada tenaga sinkang Teng Qiu sehingga wanita ini menang tenaga dan menang cepat. Sinar pedang merah yang bergulung-gulung itu makin lama makin membesar dan lingkaran-lingkarannya makin luas, menggulung sinar emas dari ruyung di tangan Teng Qiu. Bagaimana pendapatmu, Te Chiang Kun? Kaisar bertanya kepada Laksamana Teho yang memandang dengan kagum. Hebat, Sri Baginda. Benar-benar hebat kiamsutnya, dan kalau Sri Baginda dapat mempergunakan tenaga wanita ini sebagai pengawal, sungguh baik sekali. Hamba rasa, Tio Hokguan sendiri belum tentu mampu menandingi kiamsutnya yang seperti itu. Bagaimana, Hokguan? Si pengantuk itu menggeleng-geleng kepala. Luar biasa sekali. Hamba takkan menang bertanding senjata dengan wanita itu. Dengan ucapan ini, Tio Hokguan hanya mengakui kelihayan Cui Im dalam permainan pedang, sedangkan kalau bertanding sungguh-sungguh mencari kemenangan, belum tentu dia akan kalah. Pedang yang ganas, semoga Allah menyadarkan untuk mempergunakan ilmunya demi kebenaran. Ma Huan berkata sambil menggeleng-geleng kepala. Cukup, Teng Chiang Kun. Tiba-tiba terdengar seruan Cui Im dan tampak tubuh wanita ini melesat keluar dari gulungan sinar yang lenyap pula. Wanita ini berdiri sambil tersenyum, wajahnya merah segar dan matanya berseri. Adapun Teng Qiu berdiri dengan muka lebih merah lagi, napasnya agak terengah. Maafkan saya, Teng Chiang Kun dan terimalah kembali kancing bajumu. Cui Im melemparkan sebuah benda kecil yang diterima oleh Teng Qiu. Keduanya lalu berlutut menghormat kaisar yang memandang kagum. Kiranya wanita itu sedemikian lihainya mainkan pedang sehingga dapat menanggalkan kancing baju lawan tanpa melukainya. Tentu saja peristiwa ini membuktikan kemenangan Cui Im secara mutlak, karena kalau wanita itu menghendaki, tentu saja ujung pedang bukan mengambil kancing, melainkan lebih dalam lagi di balik baju dan kulit dada, menusuk jantung. Be Cui Im, engkau lulus ujian. Ilmu pedangmu benar-benar hebat, kata kaisar. Terima kasih, Sri Baginda, kata Cui Im dengan girang sekali. Dan bagaimana dengan engkau? Siapakah namamu tadi? Hamba bernama Xiao Lek, Sri Baginda. Hamba pun siap untuk menghadapi pengawal pribadi Paduka yang manapun untuk menguji hamba. Apa? Engkau pun berani menghadapi pengawal pribadiku? Dengan senjata? Dengar senjata maupun tangan kosong hamba sanggup menghadapinya, Sri Baginda. Kaisar tertawa. Wah, agaknya kalian berdua memang tokoh-tokoh Kang Ou yang jempol. Engkau telah menyaksikan kepandaian pengawal kepala. Apakah engkau sanggup menandinginya? Teng Chiang Kun tentu telah lelah, kalau tidak, hamba sanggup menghadapinya, Sri Baginda. Dengan muka merah Teng Qiu memberi hormat dan menjawab. Tidak, Sri Baginda. Hamba tidak lelah dan tidak penasaran kalau dikalahkan oleh tokoh Kang Ou yang memang hamba tahu banyak sekali yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Kalau Paduka Sri Baginda Kaisar menghendaki, hamba akan menguji Xiao Lek dengan ilmu silat tangan kosong. Baik, lakukanlah, Xiao Lek, bersiaplah menandingi Teng Qiu. Kembali dua orang lawan berhadapan dan kini para pengawal yang menonton mengharapkan kemenangan bagi rekan mereka. Bukan karena iri hati melihat masuknya pengawal baru, hanya karena mereka maklum bahwa di samping ilmu silatnya yang hebat, Teng Qiu pernah menjadi juara dalam ilu gulat di antara orang-orang Mongol. Maka banyak harapan baginya untuk memenangkan pertandingan tangan kosong ini. Andai kata tadi menghadapi Cui Im mereka tidak mengadu ilmu pedang, kiranya belum tentu Teng Qiu kalah, demikian pikir mereka. Betapapun juga, tidak mungkin di depan kaisar mengeluarkan ilmu gulat kalau bertanding melawan seorang wanita. Awas pukulan! Teng Qiu berseru dan mulai menyerang dengan pukulan tangan kanan yang kuat dan mantap. Xiao Lek yang belum tahu sampai di mana tenaga lawan, tidak mau bersikap sembrono menangkis, mengelak ke kiri dan dari kiri dia balas memukul dengan tangan kanan, lutut ditekuk sehingga pukulannya yang lurus dari pinggang itu menuju ke lambung lawan. Teng Qiu juga mengelak sambil meloncat ke sebelah kiri Xiao Lek, cepat kakinya menendang ke bawah pusar.
Terdengar suara angin bersiutan saking keras dan cepatnya tendangan ini. Namun dengan tangkas dan tenang Xiao Lek mengelak dan balas memukul. Karena pukulan ini cepat sekali datangnya, Teng Qiu menangkis, sekalian hendak mengukur tenaga lawan. Duh! Kedua orang itu terpental ke belakang, tanda bahwa tenaga mereka berimbang, sungguh pun dilihat dari jarak mereka terpental itu tampak bahwa Teng Qiu terpental lebih jauh. Makin serulah pertandingan itu, pukul-memukul, tendang-menendang dan tusuk-menusuk dengan jari tangan mengarah jalan darah yang akan ditotoknya. Keduanya sama sigap, sama tangkas dan sama kuat. Seperti juga ilmunya bersenjata ruyung, juga ilmu silat tangan kosong Teng Qiu amat aneh gerakannya, namun ilmu silat Hek Leong Kun, ilmu silat naga hitam, yang dimainkan Xiao Lek juga hebat, bukan main. Ilmu silat ini adalah ilmu silat ciptaan Gobi Chit Kui, 7 iblis dari Gobhi, yang memiliki sifat ganas dan dahsyat. Kaisar yang menonton pertandingan itu, diam-diam merasa kagum dan dia maklum bahwa biarpun tingkat kepandaian laki-laki pesolek dan tampan ini tidak dapat menandingi kelihayan Cui Im, namun tingkatnya tidak di sebelah bawah pengawal kepala itu. Diam-diam dia merasa girang sekali karena selain mendapatkan kitab Taiyang Chin Keng yang sejak dahulu dia cari-cari, juga sekarang dia mendapatkan 2 orang pembantu yang tenaga dan kepandaiannya boleh diandalkan. Orang ini kepandaiannya juga hebat, Sri Baginda. Akan tetapi hamba mohon agar Paduka bersikap waspada. Orang seperti dia ini sama sekali tidak boleh dipercaya secara bulat-bulat, kata Teho perlahan. Kaisar tersenyum. Anjing yang betapa galak pun kalau pandai mempergunakannya, dapat menjadi penjaga yang setia, Chiang Kun. Teho mengangguk-angguk dan dia pun tidak merasa gelisah karena orang pandai ini sudah mengenal kebijaksanaan junjungannya. Sementara itu, 2 orang yang bertanding itu masih terus saling menyerang dengan seru, akan tetapi kini terjadi perubahan. Xiao Lek kelihatan mulai mendesak dengan pukulan-pukulan ampuh yang bertubi-tubi sehingga Teng Qiu tidak mampu lagi membalas. Sebetulnya Teng Qiu tidaklah terdesak, dan memang dia sengaja main mundur dan bersikap seolah-olah terdesak. Hal ini sengaja dia lakukan untuk membuat lawan lengah. Ia hendak mempergunakan ilmu gulatnya untuk menangkan pertandingan ini. Andai kata dia menghadapi lawan lain, tentu sudah dia keluarkan sejak tadi untuk mencapai kemenangan. Akan tetapi dia maklum bahwa Xiao Lek adalah lawan yang amat tangguh dan senjatanya yang paling ampuh dalam pertandingan tangan kosong hanya ilmu gulatnya. Kalau dia keluarkan sembarangan dan diketahui lawan, agaknya lawan akan bersikap hati-hati sehingga sukar ditangkap. Maka dia sengaja bersikap terdesak untuk menyergap lawan secara tiba-tiba selagi lawan lengah. Pada saat Xiao Lek mengirim pukulan dengan lengan kanan dengan kuat dan cepat sekali ke arah dada Teng Qiu, pengawal berambut putih itu menggerakkan tangan menangkis, akan tetapi tidak seperti yang sudah-sudah tadi, tangkisannya kurang tenaga sehingga kepalan tangan Xiao Lek masih meleset dan menuju dadanya. Agaknya Teng Qiu kurang waspada sehingga menggirangkan hati Xiao Lek yang merasa bahwa pukulannya tentu akan mengenai sasaran. Dugaannya memang tepat, kepalan tangannya menyentuh dada lawan akan tetapi tangan yang menangkisnya tadi kini tahu-tahu telah mencekal pergelangan tangannya dan tubuh lawan secara tiba-tiba merendah, membungkuk dan Xiao Lek merasa tubuhnya terlempar tinggi di udara. Hebat sekali serangan balasan Teng Qiu ini, yang menggunakan cara melontarkan yang istimewa, yaitu meminjam tenaga pukulan Xiao Lek dan mempergunakan tubuhnya sebagai pengganjal lengan Xiao Lek yang ditangkap sebagai pengayun maka terlontarlah tubuh Xiao Lek sampai tinggi dan jauh. Kalau bukan Xiao Lek yang sudah memiliki ginkang tinggi, berbahayalah lawan yang dilontarkan seperti ini, karena kalau terbanting dengan kepala lebih dulu tentu akan tewas seketika. Akan tetapi Xiao Lek tidak kehilangan akal. Sungguh pun tubuhnya melayang ke atas di luar kehendaknya sehingga untuk sesaat dia kehilangan keseimbangan tubuhnya, namun di udara dia sudah dapat menggerakkan tubuh dengan gerakan lihih teateng, ikan li mencuat, dan di udara itu tubuhnya berpoksai, bersalto, 3 kali sehingga ketika tubuhnya melayang turun kembali, dia sudah dapat menguasai tubuhnya dan turun dengan arah terkendali, yaitu turun menukik ke arah lawan sambil mengirim pukulan dengan kedua tangan seperti gerakan seekor Garuda menyambar kelinci. Gerakan Teng Qiu ketika menangkap dan melontarkan lawan tadi memang hebat, akan tetapi gerakan Xiao Lek itu lebih indah sehingga terdengar seruan-seruan memuji. Adapun Teng Qiu yang menjadi penasaran, sudah menggeser tubuh ke belakang sehingga serangan Xiao Lek luput dan mereka kembali saling berhadapan.
Xiao Lek tersenyum dan maklumlah kini dia bahwa, simpanan, lawannya adalah ilmu melontarkan tubuh lawan yang menjadi sebagian daripada ilmu gulat utara. Xiao Lek bukanlah seorang pemuda hijau. Dia sudah mengalami banyak pertempuran dan dia banyak tahu akan ilmu silat ini, maka diam-diam dia mengambil keputusan untuk mengalahkan lawan ini dengan mencari titik kelemahan ilmu gulat. Ia tahu bahwa seorang ahli gulat, amat takut terlalu lama menangkap seorang ahli silat. Takut akan pukulannya, maka begitu menangkap tentu akan dilontarkan atau dibanting. Sebaliknya, seorang ahli silat biasanya bersikap hati-hati kalau melawan seorang ahli gulat, dan selalu bertanding dengan jarak jauh karena maklum akan lihainya ilmu gulat yang bukan lain adalah ilmu mencengkeram dan menangkap semacam Eng Jiao Kang dan Qin Nahoat. Setelah membuat perhitungan dan mencari akal, kembali Xiao Lek menerjang maju dengan pukulan-pukulan berat. Sekali lagi dia tertangkap, bahkan kini kedua lengannya yang ditangkap dengan beberapa kali tekukan tubuh, Xiao Lek telah diangkat dan sekali ini dia dibanting ke atas lantai. Bruk! Debu mengebul ketika tubuh Xiao Lek terbanting ke atas lantai saking kerasnya bantingan, akan tetapi tubuh Xiao Lek sudah mencelat bangun kembali, sebaliknya, tubuh Teng Qiu terguling dan tidak dapat bangun karena pada saat dia dibanting dan dilepaskan oleh cekalan tangan lawan, Xiao Lek sudah secepat kilat menggerakkan tangan mengirim pukulan sinkang yang tepat mengenai lambung Teng Qiu. Biarpun tidak sangat tepat dan keras kenanya karena posisi Xiao Lek yang sedang dibanting itu, namun karena pukulan itu mengandung sinkang dan yang terkena adalah bagian tubuh yang lemah, cukup untuk merobohkan Teng Qiu yang perutnya menjadi nyeri dan napasnya sesak. Melihat keadaan lawannya, Xiao Lek cepat menghampiri dan dengan beberapa kali totokan dan pijatan, akhirnya Teng Qiu tidak begitu menderita. Keduanya lalu berlutut di depan Kaisar dan Teng Qiu berkata, "Hamba mengaku kalah dalam bertanding tangan kosong dengan saudara Xiao Lek, Sri Baginda." Kaisar mengangguk-angguk dan Teho Tai Chiang Kun berkata, "Mereka berdua lebih lihai daripada pengawal kepala, pangkat apakah yang akan Paduka berikan kepada mereka, Sri Baginda?" Kaisar tersenyum memandang Panglima Tinggi yang dahulunya merupakan sahabat seperjuangan itu, dan berkata lirih. "Aku telah mempunyai 5 orang pengawal rahasia yang terdiri dari orang-orang sakti, kalau kini ditambah 2 orang lagi, bukankah lebih baik, Te Chiang Kun? Mereka hidup mewah dan bebas, akan tetapi bertugas untuk secara rahasia mengawal Kaisar dengan taruhan nyawa." Tanpa menanti jawaban Panglima itu tahu pasti akan menyetujuinya, Kaisar sudah memasukkan sebuah benda kecil ke mulutnya dan meniup. Terdengarlah suara melengking tinggi dan beberapa detik kemudian, baru saja Kaisar menyimpan kembali benda yang ternyata semacam peluit kecil itu ke dalam saku, dari jendela, pintu, dan atas genteng melayang turun 5 bayangan orang yang gerakannya cepat laksana burung-burung menyambar dan tahu-tahu di ruangan itu telah berdiri 5 orang laki-laki tua yang memandang Kaisar. Kemudian memandang ke kanan kiri penuh kewaspadaan dan persiapan. Cui Im memandang penuh perhatian dan dengan kaget dia mengenal bahwa seorang di antara 5 orang kakek itu bukan lain adalah Pak San Kuiong, kakek tinggi besar yang berkulit hitam arang, matanya kelihatan putih dan telinganya lebar seperti telinga gajah, di pinggangnya tergantung senjata rantai dengan kedua ujungnya terdapat tengkorak. Akan tetapi Xiao Lek lebih kaget lagi karena dia mengenal 5 orang itu yang kesemuanya adalah tokoh-tokoh Kang Ou, datuk-datuk dunia hitam atau golongan sesat. Yang seorang jelas adalah Pak San Kuiong, tokoh nomor 1 dari utara, akan tetapi yang 4 orang juga merupakan tokoh-tokoh besar yang telah lama menjaga perbatasan utara dari barat ke timur, merupakan iblis-iblis, sepanjang tembok besar. Yang pertama bernama Gu Choan Kok yang terkenal dengan julukan iblis cebol, tingginya tidak ada 1,5 meter, akan tetapi senjatanya adalah sebatang tongkatnya yang panjangnya lebih dari ukuran tubuhnya. Orang kedua adalah seorang yang tubuhnya tinggi besar, lebih tinggi dari Pak San Kuiong sendiri, akan tetapi punggungnya bongkok, senjatanya istimewa karena senjata ini tak pernah dapat dia lepaskan, yaitu cakar baja yang telah tertanam di ujung jari tangannya, menggantikan 10 kuku jari yang semuanya berbisa. Dia ini adalah Hoku, seorang keturunan suku bangsa Krait dan berjuluk Toat Beng Tok Chiang, tangan beracun pencabut nyawa. Suku bangsa Krait adalah suku bangsa di utara yang dahulu pernah mengalami masa jaya di samping suku bangsa Nalman, bahkan sebelum suku bangsa Mongol menjadi besar. Mongol pernah tunduk kepada bangsa Krait. Orang ketiga bermuka putih seperti mayat, tinggi kurus dan kedua tangannya memegang pisau kecil runcing dari baja mengkilap.
Dia inilah Kemutani, seorang peranakan bangsa Mongol dan Han, dan biarpun senjatanya hanya pisau-pisau kecil, akan tetapi justru senjata sederhana inilah yang membuat namanya terkenal karena selain dia seorang ahli dalam bersilat menggunakan sepasang pisau ini, juga pisau-pisau itu dapat dia lontarkan dari jarak dekat atau jauh dengan cepat dan tepat sehingga dia mendapat julukan Huitu, si pisau terbang. Orang keempat bertubuh bulat bundar seperti bola saking gendut dan pendeknya, kedua kakinya pendek dan besar seperti kaki gajah, tubuhnya merupakan bulatan besar seperti gentong dan kepalanya merupakan bulatan kecil seperti bola. Biarpun bentuk tubuhnya lucu, akan tetapi sepak terjang Chow Seng yang berjuluk Tai Lek Sin Mo, iblis sakti bertenaga besar, ini sama sekali tidak lucu, apalagi bagi lawannya karena dia benar-benar lihai sekali dan sukar dikalahkan. Hahaha, kalian berlima jangan kaget. Kami memanggil kalian bukan karena ada ancaman bahaya, melainkan hendak kami perkenalkan dengan dua orang pengawal rahasia yang baru sebagai rekan-rekan kalian. Mereka berdua itulah pengawal-pengawal yang baru. Kaisar berkata sambil menuding ke arah Cui Im dan Xiao Lek. Mendengar ucapan Kaisar ini barulah sikap 5 orang pengawal rahasia itu tidak tegang dan mereka tersenyum-senyum, bahkan lalu menjura penuh hormat kepada Kaisar. Hanya 5 orang pengawal rahasia inilah yang dibebaskan daripada kebiasaan menghormat Kaisar sambil berlutut karena mereka itu setiap detik harus waspada dan menjaga Kaisar secara diam-diam dan rahasia, berbeda dengan para pengawal pribadi yang seolah-olah menjadi kaki tangan Kaisar, kemanapun Kaisar bergerak selalu harus menjaga di samping Kaisar. Adapun 5 orang pengawal rahasia ini seperti bayangan Kaisar, kadang-kadang tampak kadang-kadang tidak, namun selalu siap untuk membela Kaisar pada saat-saat diperlukan. Maka begitu Kaisar meniup peluit sebagai tanda rahasia panggilan, 5 orang pengawal ini muncul secara tiba-tiba. Secara bergiliran, mereka berlima ini melakukan penjagaan siang malam. Setelah 5 orang ini merasa yakin bahwa keselamatan Kaisar tidak terancam, mereka memandang ke arah 2 orang yang disebut pengawal baru oleh Kaisar itu dan terdengarlah seruan-seruan. Kim Lian Jaihuaong. To Xian Li, engkaukah ini? Benarkah bahwa Lam Hai sini telah kau? Pak San Kuiong, perlukah kita harus membongkar-bongkar keburukan masing-masing di hadapan Yang Mulia Sri Baginda Kaisar? Cui Im membentak marah sambil menudingkan telunjuknya kepada kakek tinggi besar berkulit hitam itu. Urusan pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan pengabdian kita kepada Sri Baginda. Atau, kalau engkau dan 4 orang kawanmu ini merasa terlalu tinggi untuk bekerja sejajar dengan aku, dan merasa terlalu pandai, aku Angkiam Butek akan mampu membuktikan bahwa aku dapat merobohkan kalian seorang demi seorang atau bahkan sekaligus. Xiao Lek juga berkata tersenyum. Kalau Sri Baginda yang mulia menghendaki, aku pun sanggup menghadapi mereka seorang lawan seorang. Kaisar malah tertawa girang mendengar ini, akan tetapi dia lalu mengangkat tangan berkata, Pak San Kuiong, dengar baik-baik perkataan kami. Kami telah menguji Angkiam Butek dan Xiao Lek dan kami memutuskan untuk mengangkat mereka berdua ini menjadi pengawal rahasia di samping kalian berlima. Karena itu, perintahku pertama kepada kalian bertujuh adalah agar kalian jangan membuat ribut sendiri dengan urusan pribadi kalian yang tak ingin kudengar. Nah, Pak San Kuiong, ajaklah mereka berdua ini yang sekarang menjadi rekan-rekanmu ke dalam dan boleh kalian bercakap-cakap di sana, jangan datang kalau tidak kupanggil. 5 orang pengawal rahasia itu membungkuk, demikian pula Cui Im dan Xiao Lek yang sudah cepat dapat menyesuaikan diri, kemudian kedua orang baru ini berlalu mengikuti 5 orang pengawal rahasia, tidak canggung-canggung lagi dan gerakan mereka bertuju amat cepat tanpa mengeluarkan suara seolah-olah pribadi Kaisar dilindungi oleh 7 setan. Setelah mereka bertujuh pergi, Kaisar tertawa dan melanjutkan perundingannya dengan Laksamana Teho dan Mahuan, membicarakan rencana Kaisar untuk mengirim barisan di bawah pimpinan Teho ke selatan, menjelajahi negeri-negeri di seberang lautan. Adapun di sebelah dalam istana, di tempat rahasia, Cui Im berkata kepada Pak San Kuiong yang oleh Kaisar disebut Pak San Kui, setan pegunungan utara, dan dihilangkan, atau rajanya. Kuiong, kita harus mentaati perintah Kaisar dan ingatlah engkau bahwa aku bukanlah Angkiam Tok Xian Li murid Lam Hai sini seperti dulu lagi. Aku adalah Angkiam Butek, pewaris harta peninggalan Sinjiu Kiam Ong, dan tentang kepandaianku, ingat saja bahwa Lam Hai sini juga roboh dan tewas di tanganku. Kalau kalian berlima menghendaki kerjasama dengan aku untuk mengawasi Kaisar, baik sekali.
Akan tetapi kalau kalian berlima hendak bertengkar dan menentangku, aku akan membunuh kalian dengan bantuan Kim Lian Jae Hwaong dan terpaksa kita semua tidak akan dapat mempertahankan kedudukan kita di sini. Mana yang kau pilih? Pak San Kuyong yang dianggap paling sakti di antara teman-temannya, tertawa dan berkata, Angkiam, sebelum engkau muncul aku sudah menjadi pengawal, tentu saja aku akan selalu mentaati perintah Kaisar. Sungguh pun hal ini bukan berarti bahwa aku takut kepadamu, akan tetapi selama engkau diterima oleh Kaisar sebagai pengawal rahasia, engkau akan kuanggap sebagai rekan dan kawan, demikian pula Jae Hwaong ini. Demikianlah, mulai saat itu, Cui Im dan Xiao Lek menjadi pengawal-pengawal rahasia Kaisar yang berarti bahwa mereka merupakan dua orang di antara pengawal-pengawal yang paling tinggi kedudukannya, merupakan jagoan-jagoan istana yang disegani dan ditakuti orang lain, kecuali Kaisar sendiri. Bahkan pembesar-pembesar istana yang berpangkat tinggi sekalipun segan terhadap pengawal-pengawal rahasia ini karena mereka semua maklum bahwa apabila ada orang yang tidak setia kepada Kaisar, apalagi yang berniat memberontak, tentu akan didatangi oleh pengawal-pengawal rahasia yang sakti ini dan menerima hukuman. Adanya 7 orang pengawal rahasia yang kesemuanya terdiri dari bekas-bekas tokoh besar kaum sesat, membuktikan bahwa Kaisar Yungle memang pandai mempergunakan orang dan memanfaatkan kepandaian mereka, baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam. Dan segera terkenal di seluruh dunia Kang Ou bahwa 7 orang tokoh besar itu menghambakan diri di istana, maka hal ini sudah cukup membuat gentar hati setiap orang yang berniat memberontak. Biao Eng bersama Lai Sek tiba di kota raja, sesuai dengan permintaan Lai Sek yang mengajak Biao Eng mengunjungi sahabatnya yang menjadi orang berpangkat di kota raja untuk minta bantuan sahabatnya agar mereka berdua dapat menjadi suami istri dan dapat bekerja di kota raja, hidup dengan tentram. Atas petunjuk Lai Sek yang sudah tak dapat melihat lagi itu, dengan mudah Biao Eng menemukan sahabat yang dicari. Sahabat Lai Sek ini ternyata telah menduduki pangkat tinggi, mendapat pangkat mengepalai pembangunan istana-istana di kota raja. Pangkat ini amat tinggi dan juga menjadi sumber korupsi karena semenjak zaman itu pun, pembangunan atau usaha pemerintah apa saja yang ada hubungannya dengan keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang, selalu menjadi sumber perbuatan korupsi. Ang Joanti, sahabat Sim Lai Sek itu, kini disebut orang Ang Taijin, pembesar Ang, dan menjadi bahan penjilatan dari lidah banyak orang yang menginginkan rejeki dalam usaha pembangunan besar-besaran di kota raja. Dahulu Ang Joanti adalah seorang sahabat ayah Sim Lai Sek, dan masih menjadi pelajar kesusastraan yang tekun dari kota Liokeng. Setelah dia menjadi pembesar yang selalu naik pangkat berkat ketekunan dan kecerdikannya, mulailah terjadi perubahan besar pada pribadi dan watak Ang Joanti. Dahulu, sebagai seorang pelajar miskin yang semenjak kecil selalu menderita kekurangan, Joanti berwatak sederhana, tidak banyak keinginan kecuali memperdalam pelajarannya dan kelak dapat menduduki pangkat sebagaimana dicita-citakan semua orang pada waktu itu. Memang, pada waktu itu, hidup yang terhormat, kaya raya atau setidaknya layak, hanya dapat dicapai oleh orang yang menjadi pegawai pemerintah. Kecuali beberapa orang tuan tanah dan pedagang yang sudah terlahir kaya, maka seluruh rakyat yang tidak menjadi pegawai pemerintah hanyalah petani-petani miskin. Setelah Joanti lulus ujian dan mendapat pangkat, yang mula-mula kecil di kota raja namun berkat kecerdikannya makin meningkat sampai sekarang ini. Ang Joanti menjadi mabuk kekayaan, mabuk kemuliaan dan mabuk kemewahan. Karena disanjung banyak orang dan pejabat rendahan yang menjilat-jilatnya agar kebagian rejeki, diangkat-angkat dan dipuji-puji, timbullah sifat sombong pada diri bekas orang dusun miskin yang tadinya amat sederhana dan rendah hati ini. Puji-pujian membuat dia seperti sebuah balon melayang-layang ke atas tiada puas dan batas, tidak sadar bahwa sewaktu-waktu dapat meletus dan lenyap. Kedudukan yang mulia, kemewahan yang berlebihan membuat dia terikat lebih kuat kepada kesenangan dunia, membuat dia lupa bahwa kesenangan dunia tidak ada yang bertahan lama. Yang paling cepat menjerumuskan Joanti sehingga menjadi berubah batinnya terutama sekali adalah pejabat bawahannya. Dalam usaha mereka menjilat dan menyenangkan hati Ang Taijin ini, bermacam-macamlah akal mereka untuk dipergunakan sebagai sogokan atau suapan. Karena pembesar ini sendiri sudah kaya raya sehingga penyuapan-penyuapan berupa harta benda takkan mengguncangkan hatinya, maka mulailah mereka itu mempergunakan alat lain, dan di antaranya adalah wanita-wanita cantik. Di waktu mudanya, Joanti bukan tergolong seorang yang mata keranjang atau gila wanita,
Akan tetapi semenjak dia dilolohi wanita-wanita cantik oleh para penjilatnya, maka hal ini merupakan kesenangan baru yang segera mencengkeramnya. Nafsu harus dikekang, kalau dituruti akan menjadi binal seperti kuda liar, dan akan menyeret manusia ke dalam jurang. Mula-mula Ang Taijin hanya menerima penyuapan berupa gadis cantik ini sebagai iseng-iseng belaka, akan tetapi dia lupa bahwa segala maksiat di dunia ini dimulai dengan iseng-iseng seperti juga api dimulai dengan bunga api yang akan menyala menjadi kebakaran besar. Iseng-iseng yang makin lama akan menjadi hobi, akan menjadi ketagihan dan pada waktu itu, Ang Taijin terkenal sebagai seorang yang haus akan wanita cantik. Dan bagi seorang berkedudukan seperti dia, cadangan untuk korbannya tidak pernah surut, para penjilatnya dengan senang hati akan selalu menyediakan cadangan baru. Ang Taijin tinggal menunjuk saja kalau melihat wanita cantik dan para penjilat serta kaki tangannya akan berusaha sekuat tenaga, secara halus maupun kasar, untuk mendapatkan wanita cantik itu, baik dia bersuami atau masih gadis. Dan seorang yang sudah menjadi hamba nafsu berahi tidak lagi memiliki perasaan cinta kasih yang murni. Rasa cinta kasihnya sudah hambar dan setiap orang wanita yang berhasil didapatkan, dalam waktu 1-2 bulan saja sudah membosankan baginya dan harus diganti yang baru. Wanita bagi seorang penghamba nafsu seperti Angjawanti tiada lebih hanya sebagai benda yang akan membosankan setelah dipakai dan perlu diganti yang baru. Dalam keadaan seperti itulah Angjawanti menerima kunjungan Sim Laisek dan Biao Eng di gedungnya yang megah. Pria berusia 40 tahun lebih ini tadinya menerima Laisek dengan kening berkerut, tidak senang hatinya harus bertemu dengan putra kawan sekampung, mengingatkan dia akan keadaannya dahulu yang miskin dan rendah. Akan tetapi begitu melihat Biao Eng, kemuraman wajahnya sirna seketika, terganti seri dan senyum. Kerling mata menyambar penuh gairah karena harus dia akui bahwa selama petualangannya dengan banyak sekali wanita belum pernah dia bertemu dengan seorang yang secantik Biao Eng, apalagi tampak menonjol kecantikan asli gadis berpakaian sederhana ini, pakaian yang menutupi bentuk tubuh yang padat dan membayangkan kehangatan dan kekuatan. Kiranya Sim Laisek. Hampir aku tidak mengenalmu, Hyante. Karena mata. Mengapa matamu? Sim Laisek tersenyum setelah mengangkat kedua tangan memberi hormat. Saya tidak lagi dapat melihat Paman Ang, akan tetapi saya masih ingat akan suara Paman. Mata saya menjadi buta karena serangan penyakit. Dan karena keadaan saya inilah maka saya sengaja datang menghadap Paman dengan harapan, sudilah Paman mengingat akan hubungan antara Paman dan mendiang orang tuaku, untuk menolong saya. Di dalam hatinya Ang Taijin memaki, bukan hanya karena kedatangan orang yang tidak diharapkan dan tidak akan mendatangkan untung baginya ini, akan tetapi juga karena sikap pemuda buta ini kepadanya seperti sikap keluarga sekampung. Sikap yang sudah terlupa olehnya karena setiap hari semua orang yang berhadapan dengannya bersikap sebagai orang bawahan terhadap atasannya. Pemuda buta ini agaknya lupa bahwa dia bukan lagi Angjawanti si sastrawan miskin, melainkan Ang Taijin yang terhormat, berkuasa dan kaya raya. Akan tetapi, sambil mengerling ke wajah manis Biao Eng yang menundukkan muka, dia tersenyum dan berkata, suaranya penuh keramahan. Sim Hyante, mengapa engkau begini sungkan? Kita seperti keluarga sendiri, dan setelah sekarang aku menjadi seorang pembesar, tentu saja aku akan membantu engkau dan... siapakah adik ini? Suaranya terdengar mesra sekali ketika dia menyebut, Xiao Moi. Menyebut adik padahal Biao Eng lebih patut menjadi anaknya. Biao Eng adalah seorang dara remaja yang belum banyak pengalamannya menghadapi pria dengan akal bulus mereka merayu wanita, akan tetapi perasaan kewanitaannya membisikkan bahwa laki-laki ini tidaklah sejujur seperti yang hendak diperlihatkannya, maka diam-diam dia merasa tidak suka akan tetapi demi Laisek, ia diam saja. Maaf, Paman Ang, saya lupa memperkenalkan. Dia ini adalah si Biao Eng, tunangan saya. Tunanganmu? Ang Taijin tidak dapat menahan seruannya karena dia benar-benar merasa kaget dan heran. Benar, Paman. Dia adalah calon istri saya. Kyonghi, selamat, Sim Hyante. Engkau beruntung sekali mendapatkan seorang calon istri yang begini cantik jelita. Laisek tersenyum, hatinya girang sekali dan dia menoleh ke arah Biao Eng sambil berkata. Eng Moi, haturkan terima kasih kepada Paman Ang. Biao Eng menjura kepada pembesar itu dan berkata lirih. Saya mengucapkan terima kasih atas pujian Ang Taijin.
Ah, nona muda yang baik, di antara orang sendiri, perlu apa sungkan-sungkan? Nah, Sim Hyante, aku akan merasa girang sekali kalau dapat menolong engkau dan adik ini. Bantuan apakah yang kau perlukan? Biarpun mulutnya bicara kepada Laisek, akan tetapi pandang mata pembesar itu tak pernah meninggalkan wajah dan tubuh Biao Eng yang makin dipandang makin menggerahkan hatinya dan membangkitkan nafsunya itu. Kami berdua mohon pertolongan paman agar kami berdua dapat membangun rumah tangga di kota raja, dan bisa mendapatkan sekedar usaha untuk menyambung hidup, terutama sekali agar paman sudi mewakili kedua orang tua kami yang sudah tidak ada untuk menikahkan kami. Jadi kalian belum menikah, jadi? Belum. Belum berhubungan sebagai suami istri, tanya pembesar itu dengan hati girang sekali sungguh pun mata jalangnya sebagai seorang laki-laki yang banyak pengalamannya tentang wanita dapat menduga bahwa Biao Eng adalah seorang yang masih gadis. Pertanyaan ini membuat wajah Laisek menjadi merah saking malu dan wajah Biao Eng merah karena marah. Akan tetapi gadis ini tetap menunduk dan diam saja, menekan perasaan marahnya. Adapun Laisek lalu menjawab malu. Belum, paman. Kami belum menikah. Bagus. Memang begitulah seharusnya sebagai seorang calon suami yang baik. Jangan khawatir, Laisek, aku akan membantu kalian. Akan kusuruh carikan sebuah rumah yang layak untuk kalian tinggal sebagai suami istri, dan tentang pekerjaan nanti kita pikirkan perlahan-lahan. Sekarang lebih baik kalian tinggal lebih dulu di sini untuk beristirahat sambil menanti didapatkannya rumah. Tentu saja kalau sudah mendapatkan rumah, baru aku akan mewakili orang tuamu merayakan pernikahan kalian. Ah, paman baik sekali. Sudah kusangka paman akan menolong kami. Terima kasih, paman. Laisek menjatuhkan diri berlutut, akan tetapi pembesar itu segera membangunkan pemuda buta ini sambil mengerling ke arah Biao Eng. Biao Eng mengangkat mukanya dan bertemulah pandang mata mereka. Ang Taijin terkejut dan kagum menyaksikan pandang mata yang demikian tajam seperti ujung pedang, demikian indah seperti mata burung hong. Sedangkan Biao Eng merasa makin yakin hatinya bahwa di balik segala keramahan dan pelepasan budi pembesar ini terkandung maksud yang hina dan keji terhadap dirinya. Tentu saja ia tidak menjadi gentar dan mengingat betapa pembesar ini merupakan ancaman bagi dirinya, ia tersenyum dingin. Orang macam itu bisa berbuat apakah terhadap dirinya? Hati Ang Taijin berdebar saking girangnya melihat gadis cantik jelita itu tersenyum. Ia menganggap bahwa senyum itu merupakan janji dan kode dari si gadis bahwa dia telah dapat menangkap hasrat hati si pembesar dan sudah siap melayaninya. Dengan hati girang Ang Taijin lalu memanggil pelayan yang tidak ada yang hadir karena maklum bahwa Ang Taijin sedang bicara dengan tamu urusan pribadi. Dua orang pelayan wanita datang berlari dan Ang Taijin segera berkata, "Antarkan Sim Kongcu dan Si Xiaoqia ke dalam. Berikan sebuah kamar tamu untuk Sim Kongcu, dan ajak Si Xiaoqia bermalam di sebuah di antara kamar merah." "Baik, Taijin," jawab dua orang wanita pelayan itu sambil tersenyum maklum mendengar bahwa gadis cantik itu diberi sebuah kamar merah. Di bagian dalam gedung itu terdapat tidak kurang dari 10 buah kamar-kamar yang indah dan kecil mungil berwarna merah. Di dalam kamar-kamar inilah Ang Taijin menerima wanita-wanita suguhan yang siap untuk melayaninya. Sebagai seorang pembosan, penghuni kamar-kamar merah ini seringkali berganti orang, hanya sebuah kamar yang besar yang tidak pernah berganti penghuni, yaitu kamar Ang Hujin, Nyonya Ang, yang jarang pula menerima kunjungan Ang Taijin, apalagi di waktu malam. Namun Nyonya Ang sudah kebal akan kebiasaan suaminya, maka tidak lagi merasa cemburu atau marah. Bahkan menganggap kebiasaan suainya itu adalah biasa bagi seorang pembesar. Dengan hati tidak enak namun tabah, Biao Eng menggandeng tangan Laisek dan mengantarkan pemuda ini sampai ke kamar yang disediakan untuknya, dan baru meninggalkan pemuda ini setelah pelayan meyakinkan hatinya bahwa seorang pelayan yang khusus disediakan untuk melayani segala keperluan pemuda buta itu. Ia pun lalu mengikuti pelayan dan diam-diam ia kagum sekali menyaksikan kamar merah yang disediakan untuknya. Untuk beberapa hari lamanya, baik Laisek maupun Biao Eng mendapatkan pelayanan istimewa sehingga setiap kali mereka bertemu, Laisek tentu memuji-muji kebaikan hati pamannya. Akan tetapi diam-diam hati Biao Eng tetap tidak enak dan dia mendesak agar Laisek suka bersama dia keluar saja dari gedung itu dan mencari tempat sendiri. "Ah, mana boleh, Moi-moi. Paman Ang telah begitu baik terhadap kita. Biarlah kita bersabar sampai dia mendapatkan rumah untuk kita.
Apa yang dikhawatirkan Biao Eng terjadi pada malam kelima semenjak dia tinggal di situ. Malam itu selagi ia merebahkan diri di atas dipan yang mewah, dengan tilam sutera merah muda, rebah termenung memikirkan nasibnya, dan terutama sekali membayangkan wajah Kang Hong, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk orang. Ia cepat melompat dengan sigap terbawa oleh reaksi tubuhnya sebagai seorang ahli silat yang selalu siap siaga dan waspada lahir batin. Akan tetapi ia segera bersikap biasa untuk menyembunyikan kepandaiannya, berjalan perlahan menuju pintu dan membukakan daun pintu. Ia terheran melihat bahwa yang datang adalah Anjowanti yang berpakaian indah, diikuti oleh 4 orang pelayan wanita yang tersenyum-senyum dan masing-masing membawa nampan yang terisi masakan-masakan yang masih panas mengepul dan berbau sedap. Taijin mau. Apakah? Biao Eng bertanya, menindas perasaan dan pura-pura tidak mengerti sungguh pun dari senyum dan pandang mata pembesar itu ia dapat menduga maksud kedatangan orang ini. Akan tetapi Ang Taijin hanya tersenyum, bahkan menoleh pada para pelayan dan berkata, "Cepat atur di atas meja dan segera pergi meninggalkan kami." Biarpun suara pembesar itu setengah membentak, yang dibentak tersenyum-senyum dan mengatur makanan di atas meja dalam kamar. Kemudian sambil membungkuk-bungkuk dan tertawa-tawa genit mengerling ke arah Biao Eng, mereka meninggalkan kamar dan menutup daun pintunya. Nah, baru sekarang aku dapat menjawab pertanyaanmu tadi, Xiao Moi. Aku sengaja datang membawa hidangan ini karena aku tahu betapa engkau kesepian. Aku merasa kasihan kepadamu, maka aku ingin mengajakmu makan bersama sambil minum arak wangi untuk menghilangkan kesepian dan kekesalan hatimu. Marilah duduk, manis, dan kusuguhkan arak untukmu. Taijin, ini tidak boleh, tidak layak. Harap Taijin suka keluar dari kamar ini dan jangan menggangguku. Bagaimana Taijin boleh memasuki kamarku seperti ini? Aku adalah calon istri Sim Laisek. Hehehe, aku tidak akan mengganggumu menjadi istrinya, manis. Akan kunikahkan engkau dengan si buta itu, Hanya untuk di luarnya saja bukan? Padahal sesungguhnya, kita lebih cocok, dan semenjak aku melihatmu, aku sudah suka sekali kepadamu, aku sudah jatuh cinta kepadamu, si Biao Eng yang jelita. Engkau akan hidup mewah, apapun yang kau minta akan kuberikan, asal engkau suka melayani aku. Marilah. Pembesar itu mendekat akan tetapi si Biao Eng melangkah mundur. Jangan Taijin, aku adalah tunangan Sim Laisek dan dia masih hidup, bagaimana aku sudi berbuat serong? Aku bukan perempuan macam itu. Pergilah Taijin sebelum aku kehabisan kesabaranku. Ang Taijin tertawa. Ih, pakai malu-malu kucing segala. Aku pun tahu kau lebih suka kepadaku daripada pemuda buta yang tak dapat menghargai kecantikanmu dengan matanya. Cukup. Biao Eng membentak dan saking marahnya ia menusukkan jari-jari tangannya ke permukaan meja. Plong. Jari-jari tangan sebanyak 5 buah yang kecil mungil itu amblas menusuk meja sampai tembus ke bawahnya. Ketika diangkat, tampak 5 buah lubang kecil bekas tusukan jari. Melihat ini, seketika wajah Ang Taijin menjadi pucat. Taijin, aku dapat menguasai jari tanganku, akan tetapi kalau kesabaranku hilang dan aku tidak dapat menguasai hatiku, jangan-jangan bukan meja yang kutusuk bolong, melainkan kepala orang. Pergilah. Kiranya engkau pandai silat. Tentu saja, Laisek juga seorang ahli silat. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu kalau engkau tidak suka melayani orang lain karena Laisek masih hidup. Akan tetapi katakanlah Nona Biao Eng yang manis, andai kata di sana tidak ada Laisek, engkau tentu suka menyambut cinta kasihku, bukan? Agaknya pembesar ini masih tercengang karena belum pernah ada wanita menolak cintanya dan agaknya bagi laki-laki ini merupakan suatu hal yang mustahil kalau ada wanita yang tidak suka menjadi kekasih pembesar Ang. Biao Eng sudah hampir tidak dapat menahan kemarahannya, maka untuk membuat pembesar itu cepat pergi, ia berkata, "Kalau begitu lain lagi, pergilah dan jangan pernah berani lagi memasuki kamar ini." Pembesar itu menghela napas dan pergi meninggalkan kamar Biao Eng. Setelah pembesar itu pergi, barulah Biao Eng teringat akan keselamatan Laisek dan teringat akan ucapan Ang Taijin, ia cepat meniup padam lilin di atas meja, kemudian meloncat keluar melalui jendela kamarnya dan membayangi Ang Taijin yang memasuki ruangan tengah. Di ruangan ini, Ang Taijin bicara perlahan dengan seorang laki-laki berhidung bengkok yang agaknya menjadi penasehatnya.
Biao Eng cepat menghampiri, bersembunyi dan mengintai. Akan tetapi dia pandai silat dan bayangkan sekali tusuk dengan jari tangan ia mampu melubangi meja. Kalau tusukan itu mengenai kepala, celaka. Mana bisa aku memaksa dengan kekerasan, terdengar suara pembesar itu penuh penyesalan. Mengapa mengkhawatirkan dia? Ilmu silat seorang gadis cantik itu saja apa artinya? Malam ini juga akan kupanggil Sin Chiyo Ngohou, 5 harimau bertombak sakti, yang menjaga di luar istana untuk mengawal Paduka dan kalau perlu menghadapinya. Akan tetapi bagaimana agar dia mau? Aku paling tidak suka mendapatkan wanita dengan kekerasan. Lebih menyenangkan kalau dia menyerahkan diri dengan sukarela dan suka hati, Begini, Taijin. Si hidung bengkok itu lalu mendekatkan mulut ke telinga pembesar itu, berbisik-bisik sehingga Biao Eng tidak mampu mendengar apa yang dikatakannya, sedangkan pembesar itu mengerutkan kening, kadang-kadang menggeleng, kadang-kadang cemberut, akan tetapi kemudian mengangguk-angguk dan tersenyum. Biao Eng tidak peduli lagi. Paling-paling mereka itu mengatur siasat untuk menundukkannya dan hal ini ia anggap remeh karena apapun yang akan mereka lakukan terhadap dirinya, ia tidak khawatir dan merasa yakin akan dapat melindungi dirinya sendiri. Akan tetapi ia mengkhawatirkan keadaan Lai Sek. Biarpun pemuda itu juga bukan orang lemah akan tetapi karena kedua matanya buta tentu saja tidak dapat menjaga dirinya sendiri dengan baik. Ia lalu meloncat pergi tanpa meninggalkan suara, mendatangi kamar Lai Sek dan mengintai dari atas. Ketika ia melihat Lai Sek sedang tidur pulas dan dalam keadaan selamat, baru ia lega dan kembali ke kamarnya. Melihat hidangan yang masih panas dan ternyata merupakan masakan-masakan yang lezat, ia tersenyum, menyambar sumpit dan makan beberapa potong daging dan sayur, dipilih yang enak-enak sambil kadang-kadang tersenyum mengenangkan sikap Ang Taijin yang dianggapnya seorang badut yang menggelikan dan juga menyebalkan. Boleh jadi Biao Eng seorang gadis gagah perkasa yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Akan tetapi dalam hal pengalaman menghadapi tipu muslihat dan kejahatan hati manusia, ia masih hijau. Ia tidak mengira bahwa hati laki-laki yang sudah tergila-gila pada seorang wanita dapat menelurkan perbuatan-perbuatan maksiat yang amat keji, tidak pantang melakukan perbuatan apapun untuk mencapai dorongan nafsu berahinya. 3 malam berturut-turut setelah kejadian itu, Biao Eng tidak pernah diganggu dan ia sudah merasa lega, mengira Ang Taijin tentu jerih oleh ancamannya, maka ia pun tidak menyatakan sesuatu kepada Lai Sek untuk mencegah terjadinya keributan. Akan tetapi pada suatu pagi di hari keempatnya ia terbangun, ia kaget sekali mendengar jerit tangis wanita disusul tangis melolong-lolong. Ia meloncat turun dan tiba-tiba daun pintunya dibuka dari luar oleh pelayan yang biasa melayaninya. Pelayan itu pun menangis dan serta-merta menjatuhkan dirinya berlutut sambil menangis. Celaka, Xiao Chia. Celaka. Ah, mengerikan sekali. Apa yang terjadi? Biao Eng bertanya, masih tenang. Sim Kongcu. Dia membunuh diri di kamarnya. Tiba-tiba tubuh Biao Eng berkelebat dari tempat itu, dan ketika pelayan itu mengangkat muka, gadis itu telah lenyap. Cepat sekali Biao Eng tiba di tempat Lai Sek dan di situ ia melihat pelayan wanita yang biasa melayani Lai Sek menangis di atas lantai. Kamar itu penuh orang. Ada 3 orang pelayan wanita, 2 orang pelayan pria yang dilihat Biao Eng malam itu, bersama 5 orang laki-laki tinggi besar yang memegang tombak. Mereka semua memandangnya ketika ia memasuki kamar Lai Sek. Biao Eng tidak mempedulikan semua orang, langsung ia berlutut di dekat tubuh Lai Sek yang telah menggeletak tanpa nyawa di atas lantai. Tangan kanannya memegang gagang sebatang pedang milik Lai Sek, yang kini menembus perutnya sampai ke punggung. Sedangkan tangan kiri pemuda itu mencengkeram sehelai kertas. Dengan muka pucat Biao Eng mendapat kenyataan bahwa pemuda itu benar-benar telah tewas. Ia segera mengambil kertas bertulis dari genggaman tangan kiri Lai Sek, merapikan dan membacanya. Surat itu ditujukan kepadanya dan ia mengenal tulisan Lai Sek. Eng Moi, aku maklum bahwa seorang pemuda tak berharga seperti aku hanya akan menjadi penghalang kebahagiaan hidupmu. Seorang gadis sepertimu berhak untuk hidup mulia sebagai seorang putri terhormat, di samping seorang yang kau cinta dan yang akan dapat memenuhi segala kebutuhan hidupmu. Maka, aku mengalah dan lebih baik aku pergi selamanya. Selamat tinggal, Sim Lai Sek. Ah, tuaku.
Biao Eng tidak dapat menahan keharuan dan kedukaan hatinya. Ia menangis dan memeluki tubuh Lai Sek yang telah menjadi mayat itu. Ketika ia menangis dan wajahnya dekat sekali dengan leher pemuda yang telah tewas itu karena ia merebahkan mukanya di dada Lai Sek, pandang matanya tertarik oleh dua titik menghitam di dekat tenggorokan. Ia mengusap air matanya dan mengangkat dagu mayat itu. Jelas kini tampak dua titik menghitam sebesar ujung jari tangan. Ia menyentuhnya dan jantungnya berdebar penuh ketegangan dan kemarahan. Ia tahu bahwa pemuda itu bukan tewas oleh pedang, melainkan tewas atau sedikitnya roboh oleh totokan dua buah jari tangan yang mengandung hawa beracun. Cepat ia memeriksa luka di perut yang masih tertancap pedang. Tidak terdapat darah pada luka itu. Hal ini hanya berarti bahwa pedang itu ditusukkan ke perut setelah pemuda ini tewas. Karena hatinya masih ragu-ragu, ia membuka surat itu kembali dan membacanya melalui air matanya, membacanya kembali dengan penuh perhatian. Sudah 2-3 kali ia melihat tulisan tangan Lai Sek dan gaya tulisan, bentuk huruf-huruf surat ini memang benar seperti tulisan Lai Sek. Akan tetapi, tiba-tiba wajahnya berubah. Tulisan yang berbunyi, "Di samping seorang yang kau cinta dan yang akan dapat memenuhi segala kebutuhan hidupmu," amat menarik perhatiannya. Lai Sek mengerti bahwa satu-satunya orang yang ia cinta adalah Kang Hong. Dan Kang Hong adalah seorang sebatang kara yang miskin. Mengapa Lai Sek menyatakan bahwa orang yang dicintanya dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya? Aduh, Xiao Moi. Ah, kasihan sekali Lai Sek. Ah, bagaimana bisa terjadi malapetaka ini? Ucapan yang keluar dari mulut Ang Taijin yang baru tiba ini mengingatkan Biao Eng akan segala sikap dan ucapan pembesar ini ketika hendak menggodanya beberapa malam yang lalu. Gadis ini menekan kemarahannya dan cepat ia bangkit berdiri, membalikkan tubuhnya, memandang pembesar itu dengan mata basah akan tetapi sambil mengacungkan surat di tangannya ia bertanya cepat. Taijin, aku tidak mengerti. Apa maksud tulisannya ini? Siapa yang dia maksudkan dan mengapa dia mengalah? Masa engkau tidak mengerti, Xiao Moi? Dia maksudkan aku, dan tentu dia mengalah karena merasa takkan mampu membahagiakan engkau. Maka, sudahlah jangan berduka, Xiao Moi, di sini ada aku yang... Tiba-tiba pembesar itu menghentikan kata-katanya ketika melihat wajah yang cantik itu menjadi beringas, sepasang mata yang indah itu mengeluarkan sinar seperti berapi. Bagaimana engkau bisa mengetahui isi suratnya? Biao Eng membentak, suaranya melengking penuh kemarahan meluap-luap. Aku sudah membacanya. Ang Taijin yang menjadi gugup menjawab tanpa dia sadari. Engkau baru datang bagaimana bisa membacanya? Surat ini palsu. Tentu engkau dan kaki tanganmu yang menulisnya dan Sim Lai Sek tidak mati karena membunuh diri, melainkan mati terbunuh oleh totokan di lehernya. Tentu engkau. Pembesar jahanam berhati palsu dan keji, engkau yang mengatur semua ini, keparat. Sambil berkata demikian, tangan Biao Eng bergerak ke depan dan tahu-tahu tangannya telah mencengkeram baju pembesar itu di bagian dadanya. Jangan. Tolong. Laki-laki hidung bengkok yang berdiri di dekat pembesar Ang, cepat menengahi dan berkata. Nona, bersabarlah. Dan jangan kurang ajar terhadap Ang Taijin. Engkau tukang mengatur siasat yang menjijikkan. Tangan kirinya menyambar dan ia sudah menjambak rambut si hidung bengkok, kemudian dengan kemarahan membakar dada dan kepala, gadis ini menggerakkan kedua tangannya. Prok! Dua buah kepala milik Ang Joanti dan si hidung bengkok bertemu keras sekali, beradu dahi dan ternyata kepala si hidung bengkok lebih keras karena kalau kepala Ang Joanti pecah dan pembesar yang celaka oleh nafsunya sendiri itu tewas seketika. Si hidung bengkok hanya menjadi pening dan matanya menjuling saja. Melihat ini, Biao Eng mengayun tubuh si hidung bengkok, membantingnya ke atas lantai dan terdengar suara keras ketika kepala si hidung bengkok ini pecah berantakan, berbeda dengan kepala Ang Joanti yang retak-retak saja. Perempuan keji. Pembunuh. Tangkap. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Teriakan-teriakan ini terdengar ramai dan keadaan di situ menjadi geger. Pelayan-pelayan perempuan menjerit dan melarikan diri. Adapun 5 orang tinggi besar bertombak yang berada di dalam kamar itu, segera menerjang maju dengan tombak mereka.
Biao Eng yang sudah menjadi mata gelap saking duka dan marahnya melihat nasib Lai Sek, cepat melemparkan mayat Ang Taijin ke arah 5 orang pengeroyoknya. 5 orang itu adalah Sin Chiu Ngohou, 5 orang pengawal luar istana yang oleh si hidung bengkok sengaja diundang untuk menghadapi Biao Eng. Akan tetapi sungguh di luar persangkaan mereka bahwa gadis itu memiliki kepandaian sedemikian hebat sehingga gerakannya luar biasa cepatnya dan 5 orang pengawal itu tidak sempat lagi mencegah pembunuhan yang dilakukan Biao Eng atas diri Ang Taijin dan penasihatnya. Kini 5 orang pengawal itu menjadi marah sekali. Melihat gadis itu dengan ganasnya membunuh Ang Taijin dan melemparkan mayatnya kepada mereka, seorang di antara mereka menerima mayat dengan kedua tangan sedangkan 4 orang kawannya segera menerjang Biao Eng dengan tombak mereka. "Sin Tuako, aku akan membalaskan kematianmu." Biao Eng berseru, mencabut pedang yang menancap di perut mayat Lai Sek, kemudian sambil bercucuran air mata gadis ini mengamuk, menghadapi pengeroyokan 5 orang Sin Chiu Ngohou yang sudah mengurungnya. Adapun para pelayan sudah menyingkir dengan ketakutan dari kamar itu. Pertandingan terjadi dengan seru di dalam kamar maut itu di mana menggeletak 3 buah mayat. Dalam deretan tingkat para pengawal istana, pengawal pribadi rahasia tentu saja menduduki tingkat pertama, kemudian para pengawal pribadi kaisar menduduki tingkat kedua. Adapun tingkat ketiga diduduki oleh para pengawal dalam istana dan pengawal luar istana, seperti Sin Chiu Ngohou adalah pengawal tingkat 4. Mereka ini sudah termasuk ahli-ahli silat kelas tinggi bagi ahli silat umumnya. Akan tetapi dibandingkan dengan Biao Eng, tentu saja mereka masih kalah jauh. Gadis yang menjadi amat berduka dan marah ini menggerakkan pedang Lai Sek dengan cepat, ganas dan kuat sekali sehingga biarpun 5 orang pengawal itu mengeroyoknya dengan tombak mereka yang terkenal ampuh, tetap saja dalam belasan jurus Biao Eng telah merobohkan 3 orang di antara Sin Chiu Ngohou sehingga jumlah mayat di dalam kamar itu bertambah menjadi 6. Akan tetapi tiba-tiba keadaan di luar gedung itu menjadi berisik sekali dan ternyata bahwa sepasukan penjaga keamanan telah menyerbu. Kota Raja menjadi geger ketika mendengar bahwa seorang gadis telah mengamuk di dalam rumah gedung pembesar Ang, bahkan membunuh pembesar Ang dan banyak pembantunya. Melihat betapa pasukan pengawal menyerbu, Biao Eng menjadi makin marah, akan tetapi suaranya terdengar dingin menyeramkan ketika ia berkata, "Puaskanlah hatimu, Sin Tuako. Nyawamu akan mendapat tebusan banyak sekali nyawa musuh." Setelah berkata demikian, Biao Eng menubruk maju dan pedangnya bergerak cepat, merobohkan 2 orang sisa Sin Chiu Ngohou dan mendesak mundur pasukan pengawal yang sudah tiba di depan pintu kamar itu. Biao Eng maklum bahwa untuk menghadapi pengeroyokan banyak orang, amatlah berbahaya kalau dia terus bertahan di dalam kamar yang sempit itu. Maka ia menerjang keluar dan di bawah teriakan-teriakan hiruk-pikuk dan hujan senjata para pengeroyok, Biao Eng mengamuk di ruangan tengah yang luas. Apa yang dikatakan Biao Eng kepada mayat Sim Lai Sek sebelum ia meninggalkan kamar maut itu terjadilah. Biao Eng mengamuk dengan pedang itu dan para pengeroyok yang amat banyak jumlahnya itu roboh seperti rumput di babat. Mereka, para penjaga keamanan, berteriak-teriak dan mengurung, akan tetapi mereka ini seperti sekumpulan laron menerjang api. Siapa yang berani mendekati Biao Eng tentu roboh disambar sinar pedang gadis ini. Ruangan yang luas dan biasanya bersih itu kini menjadi tempat menyeramkan, banjir darah di lantai dan di dinding, sedangkan mayat berserakan, bertumpuk, ada yang masih berkelojotan, lebih dari 20 orang banyaknya. Melihat betapa pasukan pengeroyok makin banyak, Biao Eng maklum akan bahaya yang mengancam dirinya, pula dia tidak biasa mainkan pedang yang berat. Maka ia lalu melolos sabuk sutranya, meninggalkan pedang yang menancap di dada seorang pengeroyok dan begitu sinar sabuknya yang bergulung-gulung putih mengamuk, para pengeroyok mundur dan menjauh. Jangkauan sabuk sutra yang lebih panjang daripada pedang itu membuat para pengeroyok ngeri. Kesempatan ini dipergunakan oleh Biao Eng untuk meloncat dan lari keluar dari gedung dengan maksud untuk melarikan diri. Tidak perlu lagi ia mengamuk, kematian Lai Sek sudah cukup dibalas dan kalau terlambat ia tentu akan celaka, tidak mungkin kuat menghadapi pengeroyokan pasukan keamanan yang amat besar jumlahnya dan yang makin banyak berdatangan itu. Sabuk sutra di tangan Biao Eng memang merupakan senjatanya yang khusus dan kalau tadi ketika memegang pedang Biao Eng dapat diumpamakan seekor harimau marah, kini memegang sabuk sutranya dia seperti harimau yang tumbuh sayap. Dengan membuka jalan berdarah ia berhasil keluar sambil terus mengamuk sampai di luar gedung, di mana telah menanti banyak penjaga keamanan yang terus mengurungnya.
Namun Biao Eng mengamuk terus, kini tidak lagi mengamuk untuk melampiaskan kemarahan dan sakit hatinya karena kematian Lai Sek, melainkan mengamuk untuk menyelamatkan diri. Sabuk sutera putih itu berubah menjadi sinar putih bergulung-gulung melindungi tubuhnya sehingga senjata para pengeroyoknya tidak ada yang dapat menyentuhnya, bahkan sekali-kali kalau ada pengeroyok yang kurang hati-hati, senjatanya akan terlibat ujung sabuk dan terampas, dilemparkan sampai jauh. Para pengeroyok berteriak-teriak saling menganjurkan kawan, dan biarpun mereka tidak mampu merobohkan Biao Eng, sedikitnya mereka berhasil mengurung rapat sehingga sukarlah bagi Biao Eng untuk dapat meloloskan diri. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring suara wanita. "Semua mundur. Biarkan aku menangkap dia." Para pengeroyok menengok dan ketika melihat bahwa yang membentak adalah seorang wanita cantik bersama seorang laki-laki tampan, keduanya menunggang kuda, dan sama sekali tidak mereka kenal, para pengeroyok tidak mau ambil peduli. Akan tetapi tiba-tiba seorang perwira pengawal luar istana yang mengenal dua orang ini cepat memberi aba-aba. "Semua pasukan mundur." Aba-aba ini tentu saja ditaati oleh semua pengeroyok yang menjadi terheran-heran dan terbukalah jalan yang lebar sehingga Biao Eng kini berhadapan dengan dua orang penunggang kuda itu. Wajah Biao Eng menjadi merah, matanya mengeluarkan sinar berapi saking marah dan bencinya ketika ia mengenal wanita itu yang bukan lain adalah Be Cui Im dan laki-laki itu adalah Xiao Lek. 7 orang pengawal rahasia Kaisar mengatur penjagaan secara bergiliran maka terbukalah kesempatan bagi Cui Im dan Xiao Lek di waktu bebas tugas untuk berjalan-jalan. Pagi hari itu mereka berdua juga sedang bebas tugas, maka dengan menunggang kuda mereka jalan-jalan di kota raja dan kebetulan sekali mereka mendengar berita akan mengamuknya seorang gadis di gedung pembesar Ang. Karena mereka ingin menonjolkan jasa, cepat mereka mendatangi tempat itu dan ketika mereka melihat bahwa yang mengamuk adalah Biao Eng, Cui Im terkejut dan cepat menyuruh para pengeroyok mundur. Biao Eng berdiri dengan sabuk sutera di tangan, maklum bahwa ia berada dalam cengkeraman bahaya maut, akan tetapi ia tidak menjadi gentar dan mengambil keputusan untuk melawan mati-matian. Dan sesungguhnya, apa sih artinya kematian baginya? Dia tadinya telah merupakan seorang yang hampir mati, hanya karena kenekatan dan pembelaan Sim Lai Sek yang mencintanya dan yang mengorbankan matanya maka ia masih hidup sampai sekarang. Dia adalah seorang manusia yang seolah-olah hidup kembali dari kematian, hidup untuk kedua kalinya yang sedianya akan ia lewatkan untuk membalas budi Lai Sek. Hidupnya yang pertama telah lenyap dan mati bersama. Nama Keng Hong. Hidupnya yang kedua pun kini tidak ada artinya lagi setelah Lai Sek mati. Mengapa ia takut menghadapi kematian? Hatinya menjadi dingin sekali dan ia menghadap Cui Im dengan senyum dingin yang membuat Cui Im meremang bulu tengkuknya. Melihat bekas sumoinya itu dalam keadaan seperti itu, pakaiannya banyak yang robek dalam pertempuran tadi, rambutnya kusut dan mukanya membayangkan kedukaan besar. Melihat mulut yang tersenyum dingin, tiba-tiba Cui Im teringat akan perhubungan antara mereka di waktu kecil. Tanpa turun dari kudanya ia berkata, "Biao Eng, engkau telah terlalu banyak menderita. Biarlah mengingat hubungan lama, aku akan mengampunimu asal engkau suka menyerah. Aku yang akan mengusahakan agar perkaramu di sini diperiksa dan engkau akan mendapat hukuman ringan." Makin dingin senyum Biao Eng ketika bibirnya merekah makin lebar. "Be Cui Im, aku tidak butuh pengampunanmu, dan kalau engkau hendak membunuhku, coba majulah. Aku tidak pernah dan tidak akan pernah takut kepadamu, perempuan durhaka, murtad dan hianat. Kalau aku tidak dapat membunuhmu saat ini, lebih baik aku mati di tanganmu." Wajah Cui Im menjadi merah sekali. "Perempuan rendah. Tak tahu kebaikan orang. Mampuslah." Tiba-tiba tubuhnya mencelat dari atas kuda dan berubah menjadi sinar merah karena dalam kemarahannya, Cui Im mencabut pedang merahnya dan sambil meloncat itu, ia menerjang dan menyerang dengan pedangnya dengan gerakan yang hebat dan dahsyat luar biasa. Silau juga mata Biao Eng menyaksikan gulungan sinar pedang yang menerjangnya itu. Kedukaan karena kematian Lai Sek ditambah pertandingan ketika ia dikeroyok membuat tubuhnya lemah dan lemas. Akan tetapi semangatnya bangkit ketika ia melihat Cui Im, musuh besar yang membunuh ibunya. Biarpun ia maklum bahwa dia bukan tandingan Cui Im yang sekarang memiliki ilmu kepandaian amat tinggi itu, namun ia tidak gentar dan cepat sabuk suteranya bergerak mengeluarkan suara meledak ketika ia menyambut terjangan Cui Im. Cering! Bret!
Biao Eng terkejut dan cepat melompat ke belakang ketika pertemuan sabuknya dengan sinar merah membuat sabuknya terbabat putus ujungnya. Hihihihi, Biao Eng, bersiaplah untuk mampus. Cui Im mengejek dan menyerang lagi, pedangnya yang berubah gulungan sinar merah itu mengeluarkan suara berdesing-desing. Cui Im sengaja mengerahkan tenaga dan kepandaiannya setiap kali Biao Eng menangkis, sabuknya menjadi putus. Sampai 6 kali sabuknya terbabat putus sehingga tinggal 1 kaki panjangnya. Ia terpaksa membuang sabuknya itu dan tangan kirinya bergerak melepas senjata rahasia bola-bola putih berduri. Akan tetapi Cui Im tertawa dan dengan mudahnya ia membabat dengan pedangnya sambil mendesak. Bola-bola itu terpukul runtuh dan sinar pedang terus mengejar Biao Eng. Melihat datangnya tusukan ke dadanya, Biao Eng berlaku nekat dan hendak mengadu nyawa. Biar ia mati asal ia dapat membawa serta nyawa Cui Im. Ia sengaja bergerak lambat dan tiba-tiba ia mendoyongkan tubuh ke kiri, menjepit pedang lawan di bawah ketiak kanan dan tangan kirinya mencengkeram ke arah perut Cui Im. Gerakan tiba-tiba ini biarpun membahayakan dirinya sendiri akan tetapi sekali tangannya berhasil mencengkeram perut, tentu perut itu akan pecah. Setan! Cui Im mendengus kaget, terpaksa menjatuhkan tubuh ke kiri, melepaskan gagang pedangnya dan rambutnya menyambar ke depan menotok ke arah leher Biao Eng. Gadis ini miringkan tubuh, akan tetapi ujung rambut masih menampar pundaknya, membuat ia terhuyung ke belakang. Akan tetapi Biao Eng sudah melepaskan kempitan pedang merah dan kini ia menyambar gagang pedang itu. Pada detik berikutnya, tangannya yang memegang pedang itu ditendang Cui Im dengan cara menendang yang sama sekali tidak tersangka-sangka. Tubuh Biao Eng yang masih terhuyung itu kehilangan keseimbangan, pedang rampasannya mencelat dan ia pun terguling. Sambil tertawa-tawa Cui Im yang berkepandaian luar biasa itu telah menyambar kembali pedangnya, kemudian dengan langkah perlahan dan pedang ditodongkan ia menghampiri Biao Eng yang masih nanar oleh tamparan rambut Cui Im. Sinar merah berkelabat cepat sekali, membuat sinar kilat di depan mata Biao Eng yang sukar mengikuti kemana pedang hendak menyerang dan gadis ini yang merasa tak mungkin dapat menyelamatkan diri, hanya memandang sambil tersenyum dingin penuh ejekan. Pedang merah menusuk ke arah dada Biao Eng secepat kilat. Trang. Ai. Cui Im kaget bukan main karena pedang itu hampir terlepas dari tangannya. Cepat ia meloncat ke belakang dan dengan mata terbelalak ia melihat bahwa yang menangkisnya adalah Keng Hong yang menggunakan pedang kayu harum. Dengan sikap tenang namun cepat sekali tangan kiri Keng Hong menyambar tubuh Biao Eng yang setengah pingsan, kemudian sejenak matanya bagaikan 2 ujung pedang menembus jantung Cui Im ketika dia memandang wanita itu sambil berkata, Cui Im, perempuan sejahat-jahatnya perempuan. Tak boleh engkau mengganggu seujung rambut pun dari wanita yang kucinta sepenuh jiwaku. Setelah berkata demikian, menggunakan kesempatan selagi semua orang terbelalak heran dan kaget, tubuhnya meloncat tinggi melampaui kepala orang ke atas genteng, memondong tubuh Biao Eng yang sudah pingsan ketika mendengar ucapan Keng Hong tadi. Keng Hong, manusia menjemukan. Kejar. Tangkap. Cui Im menggerakkan tangan kirinya dan sinar-sinar merah dari senjata rahasia jarumnya menyambar ke arah tubuh Keng Hong yang masih melayang. Namun dengan menggerakkan tangan kanan yang memegang Siang Po Kiam, hanya dengan angin sambaran pedang ini saja sudah cukup membuat sinar merah jarum-jarum itu lenyap karena jarum-jarumnya runtuh ke bawah. Sebelum Cui Im sempat menyerang lagi, Keng Hong telah menghilang di balik wungan istana. Kemudian pemuda perkasa ini mengerahkan seluruh ginkangnya berloncatan dari rumah ke rumah sampai berhasil keluar dari kota raja. Cui Im meloncat ke atas genteng mengejar, disusul oleh Xiao Lek, namun mereka berdua tidak mampu menandingi kecepatan gerakan Keng Hong sehingga jauh sebelum Keng Hong keluar dari kota raja, mereka berdua sudah kehilangan jejaknya. Terpaksa Cui Im dan Xiao Lek kembali ke tempat tadi dengan sikap murung. Apalagi Cui Im yang menjadi gelisah setelah melihat munculnya Keng Hong yang ia tahu merupakan satu-satunya orang yang berbahaya dan terlalu lihai baginya. Baru tangkisan tadi saja sudah membuktikan bahwa Keng Hong benar-benar amat lihai, memiliki sinkang yang tak terlawan, kemudian gerakan Keng Hong ketika melarikan diri juga jelas membuktikan keunggulannya. Mulai sekarang kita harus berhati-hati. Sebelum manusia itu dapat kubunuh, hidup ini tidak tentram bagiku, kata Cui Im kepada Xiao Lek yang sudah mendengar dari Cui Im tentang diri murid Xinjiu Kiamong itu. Mengapa khawatir, katanya memandang rendah. Dengan kepandaian kita berdua, belum tentu kita kalah olehnya.
Apalagi di sana ada 5 orang rekan kita yang berilmu tinggi. Apa kau kira manusia macam Pak San Kuiong dan yang lain-lain itu akan suka membantu aku? Kalau kita menggunakan akal sehingga Kang Hong dianggap berbahaya untuk istana, tentu saja mereka mau tak mau membantu kita menghadapi Kang Hong. Kalau kita bertujuh sudah maju mengeroyoknya, biar Kang Hong mempunyai kepala 3 dan lengan 6, masa kita tidak mampu membinasakannya? Ucapan Xiao Lek itu sedikit banyak menghibur hati Cui Im, akan tetapi wanita ini maklum bahwa mulai saat itu, ia tidak akan dapat menikmati makan lezat tidur nyenyak lagi. Mengapa? Mengapa engkau menolongku? Pertanyaan lirih sebagai kata-kata pertama yang keluar dari mulut Biao Eng ini membuat Kang Hong terharu. Ia hanya memandang ketika gadis itu yang siuman dari pingsannya bergerak perlahan, bangkit dan duduk menyandarkan tubuhnya yang masih lemas itu ke batang pohon. Wajah itu pucat, rambut yang kusut itu sebagian menutupi muka, bibirnya agak menggigil ketika bertanya dan matanya yang memandang wajah Kang Hong benar-benar merupakan ujung pedang yang menikam jantung bagi Kang Hong. Mengapa? Mengapa engkau menolongku? Mengapa tidak kau biarkan saja aku mati agar tidak memperpanjang penderitaan hidupku? Kembali Biao Eng bertanya dan kini 2 butir air mata membasahi kedua pipi yang pucat. Biao Eng, masihkah engkau bertanya lagi dan haruskah aku menjawabnya? Engkau tahu bahwa aku tidak mungkin dapat membiarkan engkau terancam bahaya, apalagi di tangan Cui Im yang jahat. Engkau mengerti bahwa aku mencintamu. Jangan sebut-sebut lagi hal itu. Suara Biao Eng terisak. Kang Hong menghela napas. Aku mengerti bahwa aku tidak berhak mengatakan hal itu karena engkau telah menjatuhkan pilihan hatimu kepada Sim Lai Sek. Seharusnya aku mengubur cinta kasihku di dalam hati yang terluka. Sudahlah, memang benar bahwa kita tidak boleh lagi bicara tentang itu. Di manakah dia? Di mana Sim Lai Sek? Dengan air mata masih berlinang, pandang mata kosong dan suara menggetar Biao Eng menjawab lirih. Dia telah mati. Hampir saja Kang Hong meloncat saking kagetnya. Hei! Mengapa, bagaimana? Itulah sebabnya aku mengamuk di kota raja, tidak menyangka bahwa Cui Im juga berada di kota raja. Dengan singkat, dengan suara pilu Biao Eng lalu menceritakan semua peristiwa yang dialaminya kepada Kang Hong. Semenjak ibunya dibunuh Cui Im dan Xiao Lek, kemudian betapa ia terancam maut oleh racun Cui Im dan betapa Lai Sek menyelamatkan nyawanya dengan mengorbankan kedua matanya. Biao Eng menceritakan ini sambil bercucuran air mata. Setelah menerima budi dan cinta kasihnya yang begitu suci murni, dapatkah aku menolaknya? Dapatkah aku meninggalkannya? Kang Hong merasa terpukul. Bagaikan ditusukkan ke dalam matanya cinta kasih yang sedemikian besar dan murninya. Mengertilah dia kini mengapa Biao Eng memaksa diri mendampingi Lai Sek dalam hal ini kembali menjadi bukti betapa kuat batin gadis ini yang rela mengorbankan perasaannya sendiri demi membalas budi orang. Alangkah mulia hati gadis ini. Jauh bedanya dengan Cui Im, bagaikan bumi dengan langit. Dan masih jauh bedanya dengan dia sendiri. Mengingat akan hal ini, mukanya menjadi merah dan dia berkata. Lalu bagaimana, Biao Eng? Bagaimana kalian bisa sampai di kota raja dan siapa yang membunuh Lai Sek? Biao Eng melanjutkan ceritanya tentang pengalamannya di kota raja. Ketika menceritakan ini, matanya berapi dan ia menutup ceritanya dengan kata-kata duka. Sungguh menyedihkan nasib yang menderita Sim Tuako. Akan tetapi aku telah berhasil membalaskan sakit hatinya. Aku sudah puas, dan andai kata aku mati di tangan Cui Im sekalipun, sakit hati Sim Tuako telah terbalas. Sayang. Kematian ibuku kiranya tak mungkin akan dapat kubalas, Cui Im terlalu lihai untukku. Diam-diam ada rasa girang yang luar biasa di hati Kang Hong, rasa girang yang membuat dia malu dan merasa berdosa. Mengapa dia bergirang hati mendengar kematian Lai Sek? Ia tidak mengharapkan hal ini terjadi, akan tetapi hal itu terjadi di luar harapan dan pengetahuannya. Betapapun juga, sudah menjadi kenyataan bahwa Lai Sek telah tewas dan hal ini berarti bahwa Biao Eng telah bebas. Bebas hatinya, dan dahulu gadis ini amat mencintanya. Biao Eng, mengapa engkau berduka akan hal itu?
Engkau tahu bahwa aku selalu siap membantumu menghadapi Cui Im, bukan hanya untuk membalaskan sakit hatimu, juga membalaskan sakit hati ibumu, juga membalaskan segala perbuatan kejinya terhadap dirimu, betapa ia dahulu berusaha merusak namamu. Kemudian, ia malah mencuri kitab-kitab pusaka suhu. Antara dia dan aku terdapat perhitungan besar. Biao Eng, marilah kita bersama menghadapinya dan percayalah mulai saat ini. Aku tidak akan membiarkan engkau diganggu orang, tidak akan membolehkan engkau hidup menderita dan berduka, tidak akan membiarkan engkau terpisah lagi dari sampingku Biao Eng. Engkau tentu maklum betapa sesungguhnya selama ini aku mencintamu, semenjak kita berjumpa. Betapa bodoh dan aku tolol aku dahulu, tidak dapat menghargai cinta kasih seorang gadis sepertimu. Engkau maafkan semua kesalahan-kesalahanku yang lalu, Biao Eng, dan aku bersumpah bahwa semenjak saat ini aku Chia Keng Hong akan mencintamu selalu dengan seluruh jiwa ragaku. Biao Eng menggeleng-geleng kepala lirih, air matanya mengucur lagi ketika berkata lirih. Terlambat, Keng Hong. Terlambat sudah. Keng Hong memandang kaget dengan penuh kekhawatiran. Apa maksudmu? Terlambat bagaimana, Biao Eng? Ia menjadi tegang dan tanpa disadarinya dia memegang kedua tangan gadis itu yang terasa dingin sekali. Biao Eng menunduk, membiarkan tangannya dipegang. Diam-diam ia merasa betapa dari kedua tangan pemuda yang menggenggam tangannya itu keluar getaran hangat yang menyentuh hatinya, yang mendatangkan rasa bahagia, tentram dan aman, seolah-olah dalam kelelahan yang hebat tiba-tiba mendapatkan sandaran yang melindungi. Terlambat. Ia memaksa mulutnya bicara lirih. Engkau pun tahu bahwa sejak dahulu, cintaku hanya untukmu, jiwaku adalah milikmu, akan tetapi tubuhku telah kuserahkan kepada Sim Lai Sek, jasmaniku telah menjadi milik mendiang Sim Lai Sek. Tiba-tiba kedua tangan Keng Hong yang memegang tangan gadis itu terlepas dan seluruh tubuh pemuda itu menjadi lemas, pandang matanya penuh penasaran ditujukan kepada Biao Eng, hatinya dibakar cemburu dan dia lalu bangkit berdiri dengan gerakan kasar. Biao Eng. Sungguh tidak kusangka. Seorang gadis seperti engkau mudah saja menyerahkan diri kepada orang yang belum menjadi suamimu. Ah! Semua perempuan sama saja di dunia ini. Lemah dan mudah dibujuk nafsu. Engkau perempuan murah. Biao Eng juga bangkit berdiri, tidak kasar seperti Keng Hong, melainkan berdiri perlahan, pandang matanya tak pernah terlepas dari wajah pemuda itu, kemudian ia berkata, suaranya tidak selemah tadi, melainkan tegas dan nyaring mengandung kemarahan yang ditahan-tahan. Sudah kuduga bahwa cintamu kepadaku hanyalah cinta nafsu belaka, dan hanya tubuhku yang kau cinta, maka kini begitu mendengar bahwa tubuhku telah dimiliki pria lain, engkau menjadi kecewa dan marah. Chia Keng Hong, aku tadi hanya ingin mengujimu, sebelum aku mengambil keputusan dan ternyata bahwa aku mengambil keputusan untuk tidak sudi di sampingmu. Dahulu, setiap hari aku menangisimu, setiap hari bersembahyang untukmu akan tetapi ternyata bahwa pria yang kucinta sepenuh jiwaku, hanyalah seorang laki-laki yang diperhamba nafsu. Aku bukan seperti engkau, Keng Hong, aku tidak pernah tergelincir digoda nafsu, dan mendiang Sim Lai Sek adalah seorang pria yang tahu menghormati wanita, tidak seperti engkau. Teringat akan Lai Sek, kembali Biao Eng menangis. Ucapan itu bagaikan cengkraman maut yang mencabut semangat dari tubuh Keng Hong. Tahulah dia Biao Eng hanya mengujinya dan dia yang diuji telah jatuh. Hatinya menjadi gelisah, rasa takut akan kehilangan gadis yang sungguh-sungguh dicintanya ini membuat dia menjatuhkan diri berlutut di depan Biao Eng dengan kedua kaki lemas. Ah, ampunkan aku, Biao Eng, betapa bodohku selalu mencurigaimu. Ampunkan aku yang mencintamu dengan jiwa ragaku. Aku bersumpah, hidupku takkan ada artinya kalau engkau meninggalkan aku. Biao Eng. Maafkan ucapan dan sikapku tadi, dan ketahuilah bahwa aku dibikin gila oleh rasa cemburu yang besar. Rasa cinta kasih selalu mendatangkan rasa cemburu, Biao Eng, dan harap engkau dapat mengerti perasaanku ini dan... Cukuplah, Keng Hong. Engkau bilang bahwa engkau mencinta maka engkau bisa cemburu. Sebaliknya aku pun pandai mencintamu harus pula pandai membencimu. Aku pernah mencintamu dengan cinta kasih yang tulus ikhlas dan suci murni, bukan hanya mencinta jasmanimu sehingga biarpun aku tahu betapa jasmanimu bermain gila dengan wanita lain, cinta kasihku kepadamu tidak pernah goyah. Dan sekarang aku benci. Biao Eng tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena tercekik isak tangis.
Kemudian ia membalikkan tubuhnya dan lari meninggalkan Kang Hong. Biao Eng. Jangan pergi. Engkau tidak membenciku. Biao Eng, kembalilah. Engkau mencintaku, aku yakin akan itu. Ah, Biao Eng. Akan tetapi jeritan hati Kang Hong ini tidak terucapkan, lehernya seperti tercekik dan dia hanya berdiri bengong dengan muka pucat dan wajah muram memandang ke arah bayangan Biao Eng yang makin mengecil kemudian lenyap. Ia menarik napas panjang, menjatuhkan diri di atas tanah dan bersandar kepada batang pohon. Masih terasa olehnya kehangatan bekas tubuh Biao Eng dan tak terasa pula mata pemuda itu menjadi basah. Biao Eng. Apa artinya hidup ini bagiku sekarang? Ia mengeluh dengan hati hancur. Kemudian dia menjadi seperti orang beringas dan ditamparnya kedua pipinya sendiri kanan-kiri menjadi biru-biru dan membengkak. Setelah matanya berkunang dan tubuhnya tergelimpang miring baru dia berhenti menampari mukanya sendiri dan dia menangis terisak-isak. Kang Hong, pemuda gagah perkasa yang memiliki kesaktian jarang ada bandingnya itu menangis seperti anak kecil. Jantungnya seperti ditusuk-tusuk rasanya, hatinya diremas-remas. Bodoh! Engkau laki-laki tolol. Rasakan sekarang. Seperti orang gila memaki-maki dirinya sendiri dan makin dia ingat dan kenangkan, makin sakit rasa hatinya, teringat betapa dia telah melakukan hal-hal yang amat tidak patut dan tidak adil terhadap Biao Eng. Teringatlah dia betapa dengan mudahnya dia tergelincir oleh nafsu berahi, betapa dia melayani wanita-wanita bermain cinta. Dan dia telah memaki-maki Biao Eng sebagai gadis tak tahu malu, bahkan sebagai perempuan murah karena gadis itu menyerahkan tubuhnya kepada Lai Sek. Andai kata gadis itu menyerahkan tubuhnya kepadanya, agaknya akan lagi sikapnya. Ah, dan ternyata gadis itu hanya mengujinya, membohong dan sama sekali belum pernah menyerahkan tubuhnya, apalagi hati dan cinta kasihnya, kepada pria lain. Biao Eng selamanya hanya mencinta dia, dan kalau gadis itu dahulu memilih Lai Sek hanya karena gadis itu hendak membalas budi. Ah, betapa mulianya gadis itu, betapa mendalam cinta kasihnya. Dan sebaliknya betapa rendahnya dia, betapa cintanya dikotorkan oleh nafsu semata. Dan sampai saat ini, dia tahu benar dan dapat meraba dengan perasaannya, betapa gadis yang merasa sakit hati dan bertekad untuk membencinya itu sebetulnya masih mencintanya. Bahkan, untuk mengatakan membencinya dengan mulut saja sampai tidak terucapkan. Aduh, Biao Eng. Bagaimana aku dapat menemukan engkau kembali? Bagaimana aku bisa mendapatkan engkau kembali? Kang Hong mengeluh dan menyembunyikan muka di antara kedua lengan yang dia tumpangkan di atas kedua lutut yang dia angkat naik. Sampai lama dia duduk di bawah pohon seperti itu, kedua pipinya membiru dan bengkak-bengkak, pandang matanya kosong dan sayu. Menjelang senja, setelah duduk seperti itu selama setengah hari, tiba-tiba ia meloncat berdiri dan mengepal tinjunya. He Cui Im. Wanita itulah yang menjadi gara-gara. Wanita itulah yang pertama kali menyeretnya ke dalam gelombang permainan nafsu. Wanita itu yang menjatuhkan fitnah secara keji kepada Biao Eng, bahkan kemudian membunuh ibu Biao Eng dan hampir membunuh Biao Eng kalau saja dia tidak ditolong Lai Sek. Wanita itu sebenarnya membuat Biao Eng berhutang budi kepada Lai Sek dan menjadi biang keladi pertama sehingga timbul pertentangan dan keretakan dalam cinta kasih antara dia dan Biao Eng. Dan Cui Im pulalah orangnya yang harus dia cari, tidak saja untuk mendapatkan kembali semua pusaka yang dicuri gadis itu, yang membuat dia dimusuhi banyak tokoh Kang Ou, juga untuk membunuhnya karena perbuatan-perbuatannya yang kejam dan yang dahulu hampir membunuhnya dalam tempat persembunyian gurunya. Masih ada urusan di dalam hidupnya. Masih banyak tugas memanggilnya dan pada saat itu, tugas terpenting adalah membasmi Cui Im dan Xiao Lek yang dia kenal dari cerita Biao Eng tadi, di samping merampas kembali semua benda pusaka yang dicuri Cui Im. Bersambung ke bab 17. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.